Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 207. 10%. Han Hongxi awalnya memegang 23% ekuitas, tetapi kecuali 10% milik Gu Keijun, dia membantu Gu Keijun memperoleh 13% sisanya dengan setengah harga. Dan pada saat akuisisi, telah ditandatangani perjanjian dengan pemegang saham yang menjual saham tersebut. Jika Gu Keijun terpilih sebagai ketua, separuh saham akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jika pemilihan gagal, pemegang saham berhak mengambil kembali seluruhnya saham dan mengembalikan uangnya. Bagaimanapun, biaya untuk memperoleh saham sangat besar. Meskipun Han Hongxi mendapat dukungan dari kantor pusat grup Genna, dia tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, jadi dia meminta Gu Keijun untuk menandatangani perjanjian tersebut. Akibatnya, Gu Keijun gagal mencalonkan diri sebagai ketua. Gu Qingyi mewarisi warisan dan memperoleh 51% saham, sehingga memiliki hak kendali mutlak di perusahaan. Para pemegang saham tersebut mengambil kembali sahamnya satu demi satu, meninggalkan Han Hongxi hanya dengan 10% saham yang semula menjadi milik Gu Keijun. Han Hongxi memiliki niat jahat dan menyembunyikannya secara mendalam. Bukan hal yang baik jika ekuitas jatuh ke tangannya. Qin Ming kemudian berpikir, sejak Tuan Qi mengusulkannya, mari kita bermain lebih besar. Dengan 10% ekuitas dan Guo Ben, apakah Anda punya nyali untuk bertaruh? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Qi Yuankei terkejut. Dia tidak menyangka Qin Ming akan mengusulkan lotre gila seperti itu. Nilai 10% ekuitas grup Gu adalah sekitar 1 miliar, yang merupakan jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Dia tidak berani menyetujuinya dengan mudah. Kamu datang dengan golf dan lotre. Saya baru saja menambahkan sedikit lotre lagi, dan kamu tidak berani bermain lagi. Qin Ming menunjukkan rasa jijik, jadi kamu sangat pemalu dan tidak memiliki kejantanan sama sekali. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Bagaimana Qi Yuankei bisa dipandang rendah oleh Qin Ming, jadi dia mendengus dengan pura-pura meremehkan. Itu pernyataan yang sangat besar. Bisakah Anda mendapatkan 10% ekuitas grup Gu? Bahkan jika Anda bekerja keras selama 100 kehidupan, Anda tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Jangan memandang orang melalui celah di pintu dan memandang rendah mereka. Qin Ming berkata dengan marah, saya memiliki 5% ekuitas perusahaan di tangan saya, dan 5% pinjaman lagi sudah cukup. Apakah Anda memiliki 5% ekuitas? Qi Yuankei tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, tawanya penuh sarkasme. Jangan khawatir jika Fengda menamparkan lidahmu, bualanmu lebih bisa diandalkan. Sungguh menggelikan. Kamu tidak percaya. Qingyi bisa menjaminku. Kata Qin Ming dengan marah, wajahnya memerah karena marah, dan dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Qin Ming memang memiliki 5,5 ekuitas perusahaan, saya dapat bersaksi tentang ini. Hati Gu Qingyi secara alami menyukai Qin Ming dan tidak ingin Qin Ming dipandang rendah, tetapi dia tidak setuju dengan permainan Qin Ming seperti itu. Peran besar. Kata-kata Gu Qingyi sangat dapat dipercaya. Setelah menerima jaminan pribadinya, Qi Yuankei dan Han Hongxi sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Ming benar-benar memiliki 5% saham grup Gu, yang cukup untuk menjadi pemegang saham utama perusahaan. Titik. Qin Ming, tenanglah. Bertaruh 10% dari ekuitas bukanlah permainan anak-anak. Jangan mendapat masalah hanya karena perselisihan sementara. Gu Qingyi membujuk beberapa patah kata dan berkata dengan tegas, saya tidak akan mendukungmu. Seperti kata pepatah, orang berebut nafas, Buddha berebut sebatang dupa. Saya tidak bisa dipandang rendah oleh anak kaya seperti itu. Untuk melakukannya. Jika Anda bahkan tidak berjuang untuk bernafas, apa gunanya hidup? Qin Ming berteriak emosional. Melihat Gu Qingyi tidak meminjamkan sahamnya, Qi Yuankei. Sebaliknya, dia mencari alasan dan mengejek, Qin Ming, kamu adalah manusia yang gagal. Ketika kamu membutuhkan uang, kamu tidak dapat meminjamnya. Sungguh menyedihkan, menyedihkan dan menyedihkan. Berhentilah berbicara sinis. Qin Ming menjadi semakin marah, setidaknya aku memiliki martabatku sendiri dan berani bertarung, tetapi kamu merasa benar sendiri dan penakut seperti tikus. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk bertaruh. Aku, orang sepertimu masih hidup. Apa gunanya? Pukul saja dia sampai mati secepatnya. Siapa bilang aku tidak berani berjudi? Kata-kata ini juga membuat marah Qi Yuankei, belum lagi penghinaan terhadap Qin Ming, yang sangat dia benci. Berhentilah menyombongkan diri, bisakah kamu menunjukkan 10% ekuitasmu? Lelucon. Qi Yuankei tertawa dengan marah, saya adalah salah satu pewaris masa depan keluarga Qi, 4 keluarga besar di ibu kota. Saya tidak peduli hanya dengan 1 miliar atau 80 miliar. Saya bisa mengeluarkannya di kapan saja kalau aku mau. Dan milikmu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya juga. Qingyi, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Anda harus meminjam 5% ekuitas, atau Anda harus meminjamnya, jika tidak, saya akan memutuskan hubungan kami dengan Anda. Kata Qin Ming dengan tegas dan tidak masuk akal. Mengenai perilaku ekstrim Qin Ming, Gu Qingyi semakin merasa bahwa dia terlalu tidak normal.
Dia menatap Qin Ming dengan saksama sejenak, dan tiba-tiba melihat Qin Ming mengedipkan mata padanya. Dari mata Qin Ming, Gu Qingyi memahami banyak informasi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan wajah tenggelam, "Oke, karena kamu begitu keras kepala dan tidak mendengarkan bujukan, saya dapat meminjamkanmu 5% ekuitas, tapi milikmu penampilan hari ini sangat mengecewakanku sehingga menurutku kamu tidak lagi cocok untuk tinggal di grup Gu. Jika kamu tidak gila, kamu tidak berguna. Tidak peduli apa hasilnya, aku akan bertaruh apapun yang kamu lakukan padaku di masa depan." Qin Ming seperti penjudi gila, bahkan psikologinya sepertinya terdistorsi. Melihat Qin Ming dan Gu Qingyi berselisih, Qi Yuankai diam-diam menyombongkan diri atas kemalangan itu. Tanpa Qin Ming menghalangi, dia memikirkan ide untuk menyerang Gu Qingyi. Han Hongzhi menyaksikan semua ini dengan mata dingin, tidak pernah menyangka bahwa salah satu lamarannya akan berubah menjadi permainan judi gila, yang membuatnya merasa sangat tidak nyata. "Saya sudah meminjam ekuitas. Jangan bilang saya tidak menepati janji saya. Saya bisa membuat kontrak dengan Anda." Qin Ming memandang Qi Yuankai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Qi Yuankai merasa seperti sedang mencoba menangkap bebek tetapi sulit untuk melepaskannya, tetapi ketika semuanya sampai pada titik ini, tidak ada ruang untuk mundur. "Itulah yang kuinginkan. Ayo buat kontrak untuk mencegahmu tidak mengakui kekalahanmu." Sekelompok orang datang ke aula utama dengan ekspresi berbeda. Setelah Qin Ming dan Qi Yuankai setuju, mereka meminta staf untuk membantu mencetak 2 kontrak, dan mereka menandatanganinya masing-masing. Saat ini, Qin Ming tampak sudah tenang, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Saat dia mengendarai skuter kembali ke lapangan golf, dia berbisik kepada Gu Qingyi, "Qingyi, apakah aku bertindak terlalu jauh dengan tidak melakukan ini? Bagaimana menurutmu?" Gu Qingyi berkata dengan dingin, "Jika kamu bertindak sembarangan dan tidak mendengarkan bujukan, cepat atau lambat kamu akan menanggung akibatnya. Saya impulsif, mengapa Anda tidak menghentikan saya? Apakah aku belum cukup banyak bicara untuk membujukmu? Apakah kamu mendengarkan kata-kataku?" Beberapa orang berbagi skuter. Meskipun Qin Ming dan Gu Qingyi berbicara dengan suara rendah, Qi Yuankai masih mendengar setiap kata. "Sudah terlambat untuk menjadi malu-malu sekarang. Mari kita lihat bagaimana akhirmu setelah bermain golf." Haha. Permainan judi gila antara Qin Ming dan Qi Yuankai menyebar dengan cepat di pusat rekreasi, dan banyak orang bergegas bermain golf. Orang-orang datang ke stadion untuk menyaksikan kegembiraan tersebut, dan lebih dari 20 pria dan wanita telah berkumpul sebelum pertandingan dimulai. "Kami akan berkompetisi sesuai aturan internasional. Siapapun yang menyelesaikan ronde dengan pukulan paling sedikit pada akhirnya akan menang." Qi Yuankai berkata dengan bangga saat mencapai T-point. Qin Ming mengangguk dengan ekspresi berat, "Oke, siapa yang akan memukul bola lebih dulu?" "Jangan bilang aku pengganggu, biarkan kamu menendang bolanya dulu," kata Qi Yuankai dengan arogan. Qin Ming tidak sopan, dengan senyum main-main di bibirnya, dia mengambil driver, melirik ke lubang 0-1, dan kemudian langsung mengayunkannya untuk memukul bola. Sial. Terdengar suara nyaring, dan bola golf itu terbang tinggi ke udara. Qi Yuankai mencibir dengan jijik, karena ayunan Qin Ming sama sekali tidak standar, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mencetak gol tanpa melihat. Dia tidak repot-repot melihat di mana bola mendarat, jadi dia mengambil tongkatnya dan bersiap untuk melakukan tee-off. "Ah, aku masuk, indah sekali, aku langsung menabrak elang, keren sekali." Ketika bola golf menyentuh tanah, bola tersebut meluncur ke lubang 0-1, dan penonton yang menonton tiba-tiba bersorak antusias. "Bola elang, apakah aku tidak terpesona?" Gu Qingyi tertegun dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Performa tepat Qin Ming dalam pukulan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di lapangan golf, hole-in-one disebut elang. Ini adalah pencapaian yang sangat langka, kecuali bagi beberapa master dan tunanetra, hal ini sulit dicapai. "Ya." Qin Ming mengangkat tangannya dan bersorak, dan kesedihan di wajahnya terhapus, digantikan oleh kegembiraan, dan dia berkata dengan bangga, "Ini adalah levelku yang sebenarnya, apakah kamu tidak takut untuk buang air kecil?" Qi Yuankai juga terkejut untuk beberapa saat. Dia kembali sadar setelah mendengar kata-kata Qin Ming. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Itu hanya nasib buruk. Jika kamu bisa membuat satu pukulan pada lubang kedua, aku akan mengambil bola golf untuk dimakan." Setelah mengatakan itu, Qi Yuankai mengayunkan bola dengan gerakan standar dan sopan. Setelah bermain, dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan melambai kepada gadis-gadis yang menonton pertandingan. "Saya harus mengatakan bahwa Qi Yuankai sangat tampan, dan dia berasal dari keluarga kaya. Dia muda dan kaya, yang menarik beberapa gadis untuk bersorak dan bersorak." Golf merupakan olahraga elegan yang dimainkan oleh kalangan atas. Qi Yuankai sering bermain golf, dan kemampuannya jauh lebih unggul dari orang biasa. Bola mendarat dalam jarak 3 meter dari hole nomor 11 lagi dan mendapatkan kembali kerugiannya. Tentu saja ini baru hole pertama, masih ada 17 hole berikutnya. Qi Yuankai memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan pertandingan dengan keunggulan besar.
Selanjutnya giliran Qin Ming yang memainkan hole kedua, dan hasilnya masih hole in one, yang semakin membangkitkan sorak-sorai dari sekitar. Dua tembakan elang berturut-turut juga menyulut gairah para penonton, dan mereka pun berhasil penuh kegembiraan. Luar biasa. Senyuman bahagia muncul di wajah Gu Qingyi. Aku berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Aku salah mengira kamu tidak tahu cara bermain golf. Bahkan aku tertipu olehmu. Apakah ini keberuntungan, atau cerminan kekuatan? Mata Han Hongzhi tidak yakin. Dia hanya bisa memukul elang sesekali di kompetisi internasional. Jika Qin Ming yang beruntung, itu akan sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Qi Yuankei tercengang, dua elang berturut-turut, kamu sangat beruntung, bukan? Jika saya ingat dengan benar, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya melakukan hole in one lagi, Anda akan memakan bolanya. Makanlah. Qi Yuankei tanpa sadar menangkapnya, tapi segera membuangnya seolah-olah dia mendapat kentang panas, wajahnya berubah jelek seperti hati babi. Bab 208. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Qi Yuankei benar-benar tercengang, dan kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Wajahnya lebih jelek daripada menelan tikus mati, karena Qin Ming mencetak lubang dalam satu pukulan, apakah itu jarak jauh atau jarak pendek. Ketika Qin Ming memukul elang di lubang pertama dan kedua, banyak orang mengira dia beruntung, tetapi dia selalu mencetak hole in one dan memukul elang berturut-turut, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Qin Ming adalah seorang ahli golf yang super, bahkan pegolf paling terkenal di dunia tidak dapat mencapai level ini. Kerumunan penonton bersorak-sorai, berteriak, dan bertepuk tangan. Suaranya nyaring dan jelas. Orang-orang sangat terkesan dengan penampilan luar biasa Qin Ming. Gu Qingyi juga kehilangan ketenangan dan kehati-hatian yang dia miliki sebagai seorang CEO, dan bertepuk tangan serta bersorak kegirangan, sama bersemangatnya seperti seorang anak kecil. Sulit dipercaya, tidak bisa dipercaya. Qin Ming tidak diragukan lagi adalah pegolf top. Dia sengaja memukul dan melepaskannya selama pertandingan dengan saya. Saya kira Qi Yuankei tidak dapat menemukan tempat untuk menangis bahkan jika dia menginginkannya. Menyaksikan keterampilan luar biasa Qin Ming, Gu Qingyi juga mengerti mengapa Qin Ming begitu emosional ketika dia mengusulkan taruhan dengan Qi Yuankei. Bajingan ini sengaja berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk memikat Qi Yuankei agar mengambil umpan. Wajah Han Hongzhi juga berubah jelek. Meski menang atau kalah tidak ada hubungannya langsung dengannya, Qi Yuankei meminjam 10% saham grup Gu darinya. Sekarang Qin Ming bermain ke level supernya, Qi Yuankei sudah kalah, dan tidak ada peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan cara ini, bagian yang diperoleh dengan susah payah oleh Han Hongzhi harus berpindah tangan. Saham saya tidak bisa dijual dengan mudah. Bahkan jika dijual, Qi Yuankei harus membayar harga yang mahal. Han Hongzhi memutuskan bahwa jika Qi Yuankei benar-benar mau mengaku kalah, dia harus dibunuh sebelumnya dia bisa menjual sahamnya. Melihat bahwa dia benar-benar kehilangan semua harapan untuk menang, Qi Yuankei menjadi putus asa. Dia bermain lebih buruk di setiap pukulannya. Dia merasa seperti badut yang diawasi dan berharap permainan segera berakhir. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Qin Ming dan dibunuh secara mengenaskan, yang membuat kebenciannya pada Qin Ming semakin dalam. Dalam 18 hole terakhir, Qin Ming kembali mencetak gol dengan satu tembakan. Seluruh permainan adalah tembakan elang tanpa kecuali, menghancurkan Qi Yuankei hingga berkeping-keping. Adegan langka ini membuat semua orang menonton pertandingan, bahkan jika mereka bukan pegolf, pecinta bola juga tergila-gila pada hal itu. Tuan Qi, apakah ini termasuk kemenangan saya? Setelah memainkan pukulan terakhir, Qin Ming berjalan ke arah Qi Yuankei dengan anggun, membawa pentungan, dan berkata sambil bercanda. Anakmu menggodaku. Mata Qi Yuankei membelalak dengan marah dan dia mengertakkan gigi. Apakah kamu baru saja bereaksi? Qin Ming tampak seperti orang idiot dan berkata terus terang, jangan kira aku tidak tahu tentang trik tercela dan tidak tahu malu yang kamu mainkan di belakangmu. Aku hanya mengumpulkan minat hari ini. Oke, Qin, mari kita tunggu dan lihat. Qi Yuankei menatap Qin Ming dengan kejam dan berbalik dengan marah. Kamu tidak boleh kalah, apakah kamu akan menipu dan menolak mengakui kesalahanmu? Qin Ming melangkah maju dan menghalangi jalan Qi Yuankei, matanya tiba-tiba menjadi sedingin pisau. Kamu tercela dan tidak tahu malu berkomplot melawanku, dan kamu ingin aku mengakui kekalahan dan berhenti bermimpi. Entah itu kehilangan uang atau melarikan diri, Qi Yuankei tidak mau melakukannya itu, hanya untuk melihat apa yang bisa dilakukan Qin Ming padanya. Dulu Qi Yuankei harus mengaku kalah karena takut dengan skill Qin Ming, namun sekarang berbeda karena ia telah menggantikan pengawal yang beberapa kali lebih kuat dari Si Han, sehingga ia percaya diri dan penuh harapan. Pengawal baru Wu dapat membuat Qin Ming kesulitan untuk melampiaskan amarahnya. Jika kamu ingin curang, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu dengan mudah? Qin Ming Sen mencibir, jika kamu tidak mematuhi taruhannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, Qin Ming dengan cepat mengulurkan tangannya, meraih pakaian Qi Yuankei dan menariknya ke kedua sisi. Hei! Kemeja Qi Yuankei langsung robek dan berubah menjadi compang camping berserakan di tanah. Berhenti. Wudi, yang mengikuti Qi Yuankei, tinggi dan lurus seperti pedang terhunus, buru-buru menghentikannya. Dia menyapu tendangannya seperti cambuk baja, dan angin kencang datang dari segala arah, datang dengan mengancam. Bang!
Qin Ming tidak menghindar atau menghindar, tetapi langsung meninjunya. Tinju dan kakinya bertabrakan di antara petir dan batu api, membuat suara teredam seperti benturan batu. Kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatan Wudi, dia bisa menendang seekor sapi sampai mati dengan tendangan yang kuat. Namun, Qin Ming benar-benar memblokirnya dengan tinjunya. Ada juga sedikit kegembiraan bercampur di dalamnya. Saat berikutnya, Qin Ming menggunakan kekuatannya untuk mundur dan meraih sabuk Qi Yuan Kai dengan tangannya yang lain. Hei! Terdengar suara nyaring lagi, dan celana Qi Yuan Kai robek, hanya menyisakan celana dalam untuk menutupi tubuhnya, dan warnanya masih merah. Pakaian dalam berwarna merah sangat meriah, tepat pada waktunya, haha. Qin Ming tertawa, dan suara tawa juga terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Bu Qingyi ingin melangkah maju untuk mencegahnya, tetapi ketika dia melihat penampilan tidak senonoh Qi Yuan Kai, dia menoleh dengan cepat dan terlalu malu untuk melihat lagi. Kamu! Qi Yuan Kai tersipu malu dan meraung dengan marah, Wudi, beri pelajaran pada anak ini dan pukul dia sampai mati. Tanpa perintah Qi Yuan Kai, Wudi mengambil tindakan lagi. Tinjunya seperti palu yang melaju kencang, melesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dengan bayangan muncul dalam sekejap mata. Namun, Qin Ming lebih cepat dan mudah menghindari tinju yang masuk dengan memutar sedikit ke samping. Pada saat yang sama, dia menyerang tenggorokan Wudi seperti kilat. Wudi dengan cepat bersandar ke belakang, tubuhnya sefleksibel busur. Saat dia menekuk tubuh bagian atas, dia meletakkan kaki kirinya di tanah dan dengan cepat mengangkat kaki kanannya. Qin Ming segera mengangkat kakinya dan bertabrakan dengan kaki kanan Wudi. Dampak yang sangat besar menyebabkan Wudi berguling ke samping, tetapi dia tidak benar-benar jatuh. Dia meletakkan satu tangannya di tanah, membalikkan badan dengan cepat, dan berdiri. Keterampilan yang bagus. Seperti kata pepatah, seorang ahli akan mengetahui apakah dia memiliki target segera setelah dia mengambil tindakan. Setelah pertarungan sederhana, Wudi tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan lagi. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik. Sejak saya keluar dari gunung, saya belum pernah bertemu lawan yang layak. Anda adalah yang pertama dan Anda layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Anda dianggap seorang master, mengapa Anda harus melindungi penjahat yang tidak tahu malu, yang merendahkan martabat yang seharusnya dimiliki seorang master? Qin Ming berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan Anda untuk menyingkir dan jangan menyeberang ke dalam air berlumpur itu. Siapa yang aku lindungi tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Wudi tampak sombong. Aku hampir lupa memberitahumu. Aku Wudi. Merupakan kehormatan bagimu untuk bertarung denganku. Jadilah bersiap untuk dikalahkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerang terlalu keras, paling banyak aku akan menghajarmu setengah mati. Kamu pasti sombong, tapi sayangnya kamu melindungi orang yang salah, dan akulah yang kamu temui. Itu hanya akan berakhir dengan tragedi. Qin Ming mengangkat tangannya secara provokatif. Ayo bertarung cepat, aku masih harus menghadapinya dengan Qi Yuan Kai, jadi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Wudi, jangan bicara omong kosong padanya, jangan bicara sampai dia lumpuh. Qi Yuan Kai berteriak dengan marah saat dia melepas kemeja cadi dan mengikatnya di pinggangnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Kamu berani menjadi sombong di depanku, dan aku akan membuatmu membayar mahal. Mengikuti kata-kata itu, Wudi tiba-tiba melintas, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya dengan kecepatan yang begitu cepat, tinjunya terbungkus dengan lapisan energi putih padat, yang berat. Dan pukulan yang mendominasi langsung ke dada Qin Ming, dan angin kencang sangat kencang, dan dia berteriak dengan suara rendah, naga tersembunyi pergi ke laut. Sebelum tinju Wudi datang, energi sejati berbentuk kepalan keluar seperti naga, membawa momentum yang menghancurkan dan bergerak maju tanpa henti. Energi yang menyebalkan menjadi bentuk. Qin Ming telah menyadari bahwa Wudi memiliki banyak energi yang menyebalkan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa berubah menjadi energi yang menyebalkan. Tinju yang dipadatkan dengan Zenki tiba dalam sekejap. Qin Ming bergerak seperti hantu. Zenki melewatinya dan mendarat di tanah, menciptakan kawah besar. Saat berikutnya, Wudi juga berada di depannya, dan Qin Ming menemuinya dengan pukulan secepat guntur. Boom! Suara teredam yang memekakkan telinga keluar, dan tabrakan hebat dari turbulensi energi sejati menyapu ke segala arah dengan dua orang di tengahnya, dan rumput di tanah beterbangan. Qi Yuan Kai adalah yang paling dekat, tidak bisa membuka matanya karena angin kencang, dan buru-buru mundur karena takut melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Pukulannya sendiri dengan 70% energi aslinya diblokir sepenuhnya oleh Qin Ming. Wudi diam-diam terkejut. Dapat dilihat bahwa level Qin Ming sama sekali tidak lebih rendah darinya tanah dan melangkah maju lagi. Menari seperti ular perak. Wudi tidak melakukan gerakan mewah apapun, dan meninju dengan cepat dan sering. Ketika semua orang melihatnya, mereka hanya bisa melihat bayangan putih berkedip pukulan asli dan mana yang palsu. Bang, 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 bang. Qin Ming menggunakan kecepatannya untuk mengontrol kecepatannya, dan menggunakan tinju untuk meninju. Serangkaian suara teredam terdengar dengan cepat, seperti embusan angin dan hujan. Wudi juga ingin bertarung dengan cepat dan menggunakan gerakan cepat. Namun,
Dia menderita kerugian besar setelah pertarungan, tidak hanya setiap pukulan diblok oleh Qin Ming, tetapi kekuatan Qin Ming menekannya dan dia terus-menerus dipukul mundur, wajahnya menjadi semakin terkejut. Dalam sekejap, lebih dari selusin tabrakan hebat lewat. Wu Di merasakan lengannya mati rasa. Jika bukan karena perlindungan Zenki, lengannya akan hancur. Dalam situasi cepat versus cepat ini, lanjutnya. Tidak kesempatan untuk melarikan diri dan mengubah gerakan. Begitu dia tidak bisa bertahan, dia akan dikalahkan secara menyedihkan, dan dia akan mengeluh dalam hatinya. Dasar mesum. Bagaimana bisa ada master seperti itu di dunia ini? Sepertinya aku akan mendapat masalah hari ini. Qi Yuankei di sebelahnya tertegun dan bahkan lupa menyemangati Wu Di dan mengutuk Qin Ming. Han Hongzhi juga tercengang, Qin Ming sangat kuat. Orang biasa tidak bisa menghentikan pukulan yang begitu cepat. Sepertinya sebaiknya saya tidak berkonflik langsung dengannya di masa depan, kalau tidak saya hanya akan mendapatkan mengalahkannya kecuali aku menggunakan kartu truf rahasiaku. Ada beberapa dampak tumpul berturut-turut. Wu Di mengambil langkah lebih lambat, sebelum dia bisa memblokir tinju Qin Ming. Akibatnya, dia salah langkah dan sering dipukul di dada oleh tangan besi Qin Ming, dia tidak bisa menahannya. Jarak antara kedua orang itu sedikit melebar, Qin Ming melompat keluar seperti citah, dan menyapu kaki cambuknya seperti pilar baja seberat 1000 pon. Bang! Wu Di segera terbang terbalik, terbang 7 atau 8 meter dari tanah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah dan energi di perutnya melonjak hebat, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali, mulut dan menyemburkan seteguk darah. Bersambung.